Jadi panitia saja kami undang, nanti kalian yang panitia inilah yang akan membagi diri di dalam menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan sehubungan dengan kegiatan kita nanti malam. Aku pokal itu, aku jatuh pokal itu miantri. Yo, jadi din pamangku kosongan kalian begitu saya ingat tadi kasih silato. Dan salam kasih di dalam Tuhan. Seiring dengan berjalannya waktu, tidak terasa membawa kehidupan kita di minggu terakhir tahun 2019. Kita bersyukur bahwa dalam suka duka yang kita jalani, Tuhan masih memperkenankan kita tetap menikmati kasih-Nya. Hari Minggu, bulan berlalu, dan tahun akan berganti. Namun kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dalam tuntunan tema mendengar suara Tuhan, marilah kita naikkan syukur dan bermazmur baginya. Jemaat, mohon berdiri, kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan NNJNE nomor 4, Indeko. Kita selaku manusia sering kita lalai dan tidak menyangka kita telah berbuat dosa kepada Tuhan. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati mari kita tunduk di hadapan Tuhan dan mengakui dosa dan kesalahan kita. Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Anugerah keselamatan telah kami terima. Engkau senantiasa memperkenalkan suara-Mu untuk memanggil kami dalam kesucian. Namun kami mengaku bahwa kami sering cenderung mengikuti keinginan dan suara hati kami daripada suara Tuhan. Suara-Mu kudengar, Kidung Jemaat 33. Dalam
berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang diperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Kidung Jemaat 362. Kita akan bersama-sama bermazmur dari Mazmur 148 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan membacanya seperti biasa, kiri dan kanan. Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Pujilah Tuhan di bumi. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon-pohonan dan segala pohon. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Bintang-bintang dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pengusaha-pengusaha dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah. Orang tua dan orang. Umat yang dekat padanya. Amin. Semua yang tercipta. PKJ 58 ayat 1 dan ayatnya yang ke-5. Yang tercipta, alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih bintang, burung-burung ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan tempat. Agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan perdamaian dalam dunia tenang semuanya. Orang tua serta sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, terkadang kita bertanya-tanya, mengapa di dalam kehidupan seringkali kita gagal melewati setiap rintangan, seringkali kita gagal
melewati setiap tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Sebelum kita merenungkan akan hal ini, kita terlebih dahulu akan membaca firman Tuhan yang dipersiapkan dari 3 bacaan. Yang pertama, dari Yesaya 63 ayat 1 sampai ayat 7 sampai 9. Kemudian bacaan yang kedua dari Ibrani 2 ayat 10 sampai 18, dan bacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, dengan penuh sujud syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas hari baru yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu boleh menyertai kami dari sepanjang peristirahatan kami, mulai dari malam sampai tadi pagi. Engkau membangunkan kami dengan tubuh dan jiwa yang baru. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Dan pada saat ini kembali Engkau mempertemukan kami satu dengan yang lain di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, di mana kami datang memuji, memuliakan akan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, melandasi persekutuan kami pada saat ini, firman-Mu akan diperdengarkan di tengah-tengah kami. Olehnya itu Tuhan, kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kami, memberkati setiap kami, baik kami sebagai pendengar pun hamba-Mu sebagai penabur firman-Mu. Biarlah kami semua diliputi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman-Mu yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh mengambil bagian serta menjadi sulu dan pedoman di dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Selanjutnya ibadah kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi Kristus kami berdoa. Amin. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh mereka umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesatan mereka. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Amin. Pembacaan yang kedua yakni dari Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, sebab Ia yang telah menguduskan mereka dan dikuduskan mereka, katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau, dan engkau
di tengah-tengah jemaat, dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian firman Tuhan. Untuk pembacaan Injil, saya undang kita bangkit berdiri. Pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir akan kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengar suara Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati, serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea, sampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kure semangat puang ukadami. Kadami kure semangat puang. Orang tua sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, terlalu sering kita mendengarkan ungkapan rencana Tuhan adalah penuh dengan damai sejahtera. Rencana Tuhan selalu indah, tetapi realitas yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita, mengapa seringkali kita berada di satu titik yang mungkin menurut kita sudah tidak mampu melewatinya lagi. Mengapa seringkali seolah-olah kita jatuh, dan seolah-olah kita menjauh dari Tuhan. Hal itu terjadi karena kita tidak mau taat, kita tidak mau mendengarkan Tuhan. Dalam sejarah penciptaan manusia,
ketika Tuhan memberikan perintah kepada manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Di situ ada perintah, ada 3 perintah yang diberikan Tuhan, dan salah satunya ialah jangan memakan buah di dalam taman yang ada di dalam tengah-tengah taman ini. Akibatnya manusia tidak mau mendengarkan Tuhan, sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mau mendengarkan Tuhan dalam kehidupan ini, maka kita akan semakin jauh daripada Tuhan. Dan hal ini dipertegaskan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 63 yang kita baca pada saat ini, di situ diceritakan betapa Tuhan sangat mengasihi manusia, betapa Tuhan selalu menyertai manusia dalam kehidupannya, yaitu umat Israel. Tetapi apa yang terjadi? Orang Israel tidak mau mendengarkan Tuhan, kemudian ia memberontak, dan akhirnya Tuhan kembali murka kepada umat Israel pada saat itu. Orang tua sedang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan ini, kadang Tuhan mengizinkan suatu masalah, suatu pergumulan menimpa kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya kita melaksanakan kehendak-Nya. Seperti yang dipaparkan oleh sang pemazmur dari Mazmur 148 yang kita baca. Di situ diuraikan betapa semua ciptaan harus memuji Tuhan. Sangat jelas di Mazmur 148 ayat 5. Menimpa kehidupan kita supaya kita mau melaksanakan, supaya kita semakin didewasakan dan mau melaksanakan kehendak-Nya. Mengutarakan bahwa segala sesuatu baik di langit maupun di bumi diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya apa? Tuhan yang menciptakan, tujuannya apa? Ialah untuk memuji Tuhan itu sendiri. Sudah jelas tadi, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan Dia. Di dalam Ibrani, di situ menguraikan tentang Kristus, sang penyelamat yang telah menggagalkan iblis dan maut. Dengan Kristus, dengan datangnya Kristus, maka kita dikuduskan, kita dipisahkan dari dosa-dosa kita, menjadi umat kepunyaan Allah. Karena itu, hendaklah kita senantiasa mendengarkan Dia. Hendaklah kita senantiasa menyandarkan kehidupan kita kepada Sang Imam Besar, kepada Sang Imam Agung, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan Imam Besar, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, tugas Sang Imam Besar itu, misalnya Imam Sakaria, tugasnya ialah mewakili umat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Hal-hal duniawi, tetapi korbannya ialah dirinya sendiri. Karena itu seharusnya kita mengambil sikap hati yang tulus, sikap hati yang mau mendengar, yaitu bayi Yesus. Seandainya Yusuf tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tetapi Yusuf tidak demikian. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yusuf, maka itu pula lah yang dilakukan oleh Yusuf. Kita sudah tahu bahwa itu salah, masih saja kita lakukan. Kita sudah tahu bahwa itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, masih saja kita lakukan. Orang tua serta sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, dari tema ini mendengarkan suara Tuhan. Karena itu, sebelum kita melangkahkan kaki dari tahun 2019 ke tahun 2020, kusanga
anggelangan olona endek mo daw pendaunan na apa budaku salah dandan menimpa ku lenda pantanan bila namangura pada diangku bola pa pentarukanku isara perupa tapupa paraya anna pinamasalo na murapuang matua tontong usisalangki anna maadin di nannong welo te kadan na mangka di rangi pematongku sa siluku pa pantansule mo ta makatwanta na tonto di rangi tu gambaran na puang anda tuo situru dalam pak purayan na puang. Mari kita berdoa Bapa kami bersama. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari bahaya yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus karunia, ku bahagia Dia hapus dosaku, ku bahagia Yesus karunia, ku bahagia Dia hapus dosaku. Cerita gembira karena Dia datang menyelamatkan manusia. Kelahiran Yesus adalah cerita gembira karena Dia datang menyelamatkan manusia. Ku hikmah kehidupanmu, ku mengenal Yesus karena Tuhan dan Juru Selamatku. Ku mengenal Yesus, hikmah kehidupanmu, ku mengenal Yesus karena Tuhan dan Juru Selamat. Persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan persoalan Bapak Ibu. Untuk itu, dengan pujian ini Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Semua benda yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Hanya perkara yang dapat ku mengerti, mengatakan harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Dipersilakan sekolah minggu untuk memuji Tuhan.
nas persembahan kita berkata, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segalanya dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Amin. Nasambungi PPGT.
Coba saya ingin natura 5 sabu pisan 5 sabu penduan 10 pisan 10 penduan tetalun 10 pisan 20 50 pisan 50 penduan 50 60 na dijawnya 60 na pisan 60 na penduan 60 na tetalun enggak mah 20 pisan 20 penduan 20 tetalun 50 pisan 50 penduan 60 na pisan 70 pisan 70 penduan karwa pulona pisan kasera pulona pisan 100 pisan 100 penduan 100 tetalun 10 20 pisan 50 pisan 50 penduan 50 tetalun 50 Mama Saro Mama iya tinde dia pakai anak lelang anak kata sekolah minggu karena tepa kan nak seragam na yang mau minta bantuan jadi dia dilakukan anak kata sekolah minggu tawa ibang Mei pira mau 50 pisan 200 tetal nomor kata 200 pisan 200 penduan tetalun oh jalan Mari kita satu dalam doa saat kita berdoa. Ketika saat ini kami masih boleh ada sebagaimana ada, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menyertai kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada saat ini. Engkau boleh menuntun kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami diajarkan untuk senantiasa mendengarkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk senantiasa memaknai firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah lewat firman-Mu ini kami boleh menjadi tanah yang baik sehingga firman-Mu ini yang ditaburkan di hati setiap kami masing-masing boleh bertumbuh dan boleh menghasilkan buah dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami berdoa buat persembahan syukur yang
boleh kami berikan kepadamu. Tuhan, kami percaya dan kami aminkan bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan, dan dengan penuh syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu. Berkati setiap kami sebagai persembahan yang hidup, sehingga senantiasa kami boleh betul-betul mempersembahkan diri kepadamu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, bersama Mama Awin kami berdoa bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa mereka rasakan di dalam setiap mereka. Anak-anaknya yang kembali dari perantauan hingga boleh tiba di kampung halaman dengan selamat. Berkati mereka Tuhan jika berencana kembali, segenap kebutuhan yang mereka perlukan. Pun kami berdoa bersama dengan keluarga Mama Nova yang juga mengucap syukur atas tuntunan dan pemeliharaan-Mu sehingga anak kekasih boleh tiba di kampung halaman dengan selamat. Karena itu ya Tuhan, tetap lanjutkan pemeliharaan-Mu, dan jika berencana kembali ke tempat kerja, kiranya Engkau senantiasa membuka jalan sehingga ia boleh kembali, kesembuhan yang asalnya daripada-Mu boleh mereka rasakan. Dan saat ini mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Semuanya itu karena pimpinan Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa buat acara yang akan kami lalui saat ini sampai besok. Itu acara pentabisan gedung gereja, kiranya semuanya berjalan di dalam tuntunan dan di dalam kasih Tuhan. Cukupkan segenap kebutuhannya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, tak lupa kami mendoakan buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga senantiasa mereka boleh memimpin kami sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa sendiri. Tuhan, inilah doa kami. Inilah syafaat kami, inilah syukur kami ya Tuhan. Kami bawa kepadamu melalui anak-Mu, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada panitia pentabisan gedung gereja Toraja Jemaat Bubuk untuk menyampaikan hal-hal yang akan kita laksanakan mulai saat ini sampai kegiatan besok. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada panitia pentabisan. Ya, untuk pasabarak kiu bahasa pite susunan panitia. Ko lamiki pertengahan tapi ko udah bampa tu tak rampok yang mau boleh tahu bahasa itu susunan panitia tu lameng karang nampak mula ada kayak sulit emang gereja dako sela komasang perlengkapan Talagesong, Amos Kendek Padang, Yusuf Bato, Maria Butu, Herlina, Agustina Sapedatu, Martin Nambalembang, Marta Masa, Serti Timbang Langi, Semual Tandi, Sara Sendana. Itu seksi perlengkapan. Pemondokan kota nikmati matemato walaupun kurang sempurna pak kok di ini mau dekorasi kona pati romo tumatanta sound system kona dipakai mo dekorasi Melili Subua Rudi Bonga Alekendek Padang Salmon Sendana PBGT Jemaat Bubuk transportasi Musa Ponglugo Darius Pongtoko Peri Martelipang
Markus Butu. Konsumsi yang perlu saya tegaskan hari ini, kukwa laku kita mintu pengurus ta mungkin densana parampo koordinir dako kumua lako te anak tapi muda. Nah lako bagian konsumsi yang tu Herlina batu anak ubah mama Ripin, kemudian Herlina toding pisa itu mama Ati. Nah umpatu PPGT belanda konsumsi moto ya tu seragam tai dari kepalaku laku PPGT na pakai seragam baju kos tu pura-pura mau dipakai ragam pira-pira pentabisan tongkonan dari Yamato tu seragam lana pakai ya. Nah penerima tamu Andarias Lodang Sinta Lolokodatu SE. Seni budaya Simon Sendana Deborah Papang Yohanes Kambuna. Yohanes Kambuno. Seksi Malal Nadana Strip Laut ya betul Pongodengen Martin Ambalembang Martinus Iskandar Sampe Yohanes Kambuno Samuel Tandi. Penerangan Duma Matius Rupang Estepanus La. Dapur yang mau dapur kode mau tu tahu samai makara ko kuma kuan itu tak ngarampo sabak ko berjalan miki samai dari ku kami ya keren itu tak rampo tak parampuan ni yang mau tu John Nadapo te Barira dan tamu Simon Kala, Tarkusanda, Daniel Mata, dan Leke Tinu Mangai. Dari deman ita rampoto, na ta sampaikan nite sabak kalau mikara mo asya mikita kote, sila kumasyan. Kodong dokumentasi toko na ta tiro matar ko. Keamanan sarira ko bay misa berarti yang sita tapi ko biasa nake dan itu acara bira-bira siapa tu mak seragam nah misa pa berarti aktif ke ditir ko mungkin desa itu tak RK ya sebab ko ya kajontek ya manambarna ya tertulis jong sarira. Aku tahu mungkin tadi nanti sebab aku kan tertulis jangan tahu. Aku mudah-mudahan naramposnya macam itu sebab ya ya betul. Sekretariat itu Misi Tandi, Yermina Sendana, Rudi Bonga, Agustina Pongolugo, John Lallo dari SDH. Kesehatan Reni Parubak Escape, Agustina Palungan Escape, John Paidi Orpa Tammu, Kristina Pake, Melianti Aris Surya, Natura Thomas Lotong, Estepanus La, Darius Tandi, PPGT Jemaat Bubuk. Darius Tiranda. Oh, yang mau tu susunan acara di jalan itu Dako
mungkin de jomei koordinasi konsumsi. Que bisa kona rekan-rekan panitia. Nah, pada saya menjelaskan ilako si misa-misa na tugas. Dari ku parampula ko kita minta suruh nasang tu mangka ku bahasa lante na majorin nasang na perjelasi membantu tugas-tugas mangka mau di emban lakukan kita soal nasang kurisman. Ya aku lujume seksi seni budaya sahabat kita te piratu seksi dari ya te aku tidak lujume seksi seni budaya kalau kita bernikut seni budaya enna dako tak begitu lama latihan karena apa sahabat ya tu dakaran dako budak tu pikarang lah dakaran jo dako utamanya mutu kapusara ite era utama nakurin. Oh ya moto. Kedua, parampul ko kita sulanasang yaitu perlengkapan tak na bisa hilang. Susi makan na dipakai sama Allah. Nalakan nak nasang to. Deki manita de tu apanta, talin naraka taemu apa naraka ko. Kita berusaha neraka itu. Dapat maka mau dilengkapi. Jatuh kita koordinator banget itu Joko Tosura, tapi kami tuh kila aja mana kok? Koordinator banget sisi Joko kan, Papa ada Miro, wani itu to mengurata dalam puras mana kok? Kita kerja sama salante. Koordinator banget itu Joko, mikwa mani kok nama pura mau di pembatan tuh deh. Tahu na, tak utaran pura kok, sama kurang jelas tuh na. Koordinator banget itu di Pokadina. Bitu kila sa ojori na ko jame tela di piokona. Bay pada to kurus semua. Paralula takilala kumua dako jam 7:30 kita akan mengadakan ibadah KPI. Yo, saya akan membacakan bagaimana teknis acara kita besok jam 6 sampai jam 8 itu acara merok atau prosesi mantunutero ya, dan mau tahu di pemetan tuh tulang karang itu yan na to. Kemudian jam 8 sampai jam 11.30 itu prosesi menerima tamu. Dalam proses penerima tamu bergerak juga mau tuh ibu-ibu lah umpairu itu tamu toh. Jadi teknis namo ibu-ibu toh. Sirim pun nasang raka tu tahu indik telolo namanya umpairu atau denoi tamu rampo. Nah langsung umpairoi ya, dan juga tahu lah mengantar lanto tu tamu lah rampo. Kemudian kita masuk ke acara inti yaitu ibadah jam 11.30 pas ya. Proses ibadah akan dimulai dengan arak-arakan dari kakendekan diiringi dengan letuan. Jadi ya letuan keden ni tahu rampom bawai di pator memang molo kakendekan dan sudah ada orang yang ditugaskan di sana. Dalam arak-arakan akan diiringi oleh tomak parapa. Kemudian juga dento mak gelu
yang akan mendampingi dari bawah sampai di depan sini dan langsung melanjutkan dengan Mak Genlu pada saat itu. Kemudian disambung oleh To Manimbong Sola To Mak Dandan. Mane di pamulai mutu ibadah ini itu. Dan orang yang akan mendampingi khususnya yang Mak Genlu ini yang ditentukan itu 4 orang yang bela kepada bang musana ini yaitu Oni, Lili, Natana, Elmi. Yo, siap-siap banget kamu masih melambi itu. Dalam ibadah ada akta pembicaraan sejarah gereja. Baiklah disisipkan sebelum pembacaan firman, itu disipak kade selmai. Kemudian dalam persembahan ada anak-anak yang akan Mak Genlu. Ya itu Mak Genlu yang berdikari sendiri dalam persembahan. Dan sebelum pengutusan dilakukan acara peresmian gedung gereja atau Raja Jemaat Kubuk yang akan dimulai dengan proses penandatanganan prasasti secara simbolis. Dan setelah penandatanganan akan dilanjutkan dengan pengguntingan pita. Oh iya, pembukaan papan nama dulu, mana pengguntingan pita. Kemudian setelah itu kita masuk dalam acara sambutan dan juga laporan panitia. Sambutan itu yang pertama dibawakan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, BPS. Kemudian yang kedua pemerintah. Dan dalam laporan panitia pembangunan akan melaporkan secara singkat dan diikuti oleh panitia pentabisan, laporan panitia pentabisan. Kemudian setelah itu acara adat atau maklalan adatna. Ya, sudah ada orang yang ditentukan untuk melaksanakan maklalan adatna. Yang terakhir istirahat. Ya, itu yang akan kita lakukan besok. Tapi beliau pelayanan di Jemaat Bedo. Pesan dari si seksi ibadah, kita akan mengadakan ibadah KPI sebentar sore, kebaktian penyegaran iman, dan sehubungan dengan seluruh kegiatan kita bergerak di bawah tema beritakanlah Injil dan hiduplah bersahabat dengan semua orang. Ini akan dijawab di dalam setiap momen ibadah yang dipersiapkan. Dan yang akan memimpin ibadah KPI sebentar didatangkan dari luar kabupaten. Jadi tidak dari Toraja Utara, tapi lintas kabupaten. Mari kita menghargai kehadiran beliau di tengah-tengah kita. Mari kita datang penuh dengan sukacita, dengan di bawah sorotan tema bersahabat dengan semua orang, memberitakan dan Injil. Berikutnya untuk ibadah puncak, PPGT yang ditunjuk untuk persiapan diharapkan tinggal sebentar setelah ibadah. Kemudian untuk panggung utama disiapkan 40 kursi saja, 40 kursi untuk tamu khusus dan tamu VIP. Ada kursi, jika ada di antara kita jemaat yang punya kursi tamu, bisa kita bawa ke panggung sebagai tempat kursi undangan khusus. Berkati dan lindungi kami, terangi kami dengan wajah-Mu. Nyanyian jemaat.
Karenanya, mari kita terus melatih diri kita, terus berusaha untuk melihat setiap pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu, pergilah dalam ketaatan dan kesetiaan dengan senantiasa mendengarkan suara Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ewenhaiser, sidang jemaat, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Mari dengan langkah optimis kita menyongsong tahun baru yang menjelang di dalam kasih Tuhan, kasih dan kuasa-Nya.